Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Aulia, senang sekali bisa hadir kembali bersama pemirsa di rumah dalam program JEK TV Menyapa, hadir di tengah masyarakat di Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar Jambi. Nah, setelah kemarin kita sempat terpisahkan karena pandemi virus corona, saat ini JEK TV Menyapa hadir kembali di tengah masyarakat untuk mengulik lebih jauh negeri Jambi dan juga untuk mengetahui hal-hal yang tengah hangat diperbincangkan masyarakat dan juga untuk mengetahui bagaimana sih komentar masyarakat. Nah, sebelum kita akan mengulik lebih jauh hal tersebut, ada baiknya kita ikut senam dulu untuk menghindari diri dari corona agar terus sehat dan juga bugar. Yuk, ikuti terus JEK TV Menyapa hadir di tengah masyarakat. Pemirsa setia JEK TV Menyapa hadir di tengah masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Lurah Kelurahan Pasar Jambi yang ganteng sudah berada di sebelah saya. Nah, Pak Lurah, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Boleh? Mengenai profil dari wilayah Kelurahan Pasar dan juga mungkin ada prestasi dari Kelurahan Pasar yang sejauh ini sudah diraih. Oke. Baik, untuk profil wilayah Kelurahan Pasar ini sendiri, Kelurahan Pasar memiliki luas wilayah seluas 0,48 meter persegi dengan memiliki 6 RT. Memang Kelurahan Pasar ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda dan unik dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya, karena Kelurahan Pasar ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa di Kota Jambi. Jadi kami memiliki beberapa keunggulan karena sifatnya berbau ekonomi, maka kami di sini mengunggulkan untuk UMKM. Dan juga ada beberapa pasar yang memang ciri khas dan juga menjadi ikon Kota Jambi, yaitu Gang Keramik. Nah, Gang Keramik ini memang merupakan produk unggulan bukan Kelurahan Pasar saja, tetapi sudah menjadi ikon Kota Jambi yang sudah secara nasional diakui oleh nasional. Gitu. Berarti untuk pekerjaannya sendiri rata-rata warga Kelurahan Pasar ini adalah berdagang? Betul, betul, banyak berdagang. Karena karakteristik wilayah dan sifatnya juga banyak ruko-ruko yang ada di Kelurahan Pasar, sehingga pasar ini merupakan pusat perdagangan barang dan jasa. Nah, Pak Lurah, seperti yang kita tahu, pandemi virus corona ini sangat berpengaruh besar terhadap UMKM. Nah, bagaimana dengan Kelurahan Pasar sendiri? Apakah sejauh ini memberikan pengaruh signifikan dari corona ini? Untuk terkait pandemi virus corona ini, saya sudah turun ke lapangan melihat dan mengecek baik itu yang pedagang menengah ke bawah maupun yang ke atas. Kalau yang menengah ke bawah ini seperti pedagang UMKM, mereka sangat terdampak sekali dari pemasukan mereka, dan juga tidak hanya pedagang kecil. Saya juga bertanya ke Ramayana dari pihak hotel dan segala macam, itu memang sangat berdampak dari segi income mereka terkait adanya virus pandemi COVID-19 ini. Tapi mereka tetap bertahan, karena kalau mereka tidak bertahan maka usaha mereka akan mati dan sia-sia. Seperti juga yang sudah kita ketahui bahwa memang Kelurahan Pasar ini merupakan penyangga dari Kota Jambi. Nah, bagaimana tindakan sendiri dari pemerintahan, khususnya dari kelurahan, untuk menjaga keamanan dan juga rasa nyaman dari masyarakat yang ingin datang ke Kelurahan Pasar dan berbelanja di pasar? Mungkin bagi warga masyarakat Kota Jambi yang ingin berbelanja ke pasar, jangan takut, karena kami sudah memberikan himbauan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 21 Tahun 2020 ini terkait protokol kesehatan. Baik itu di tempat UMKM, di Gang Keramik, di hotel-hotel, dan juga di mal, kami sudah menghimbau, menginstruksikan untuk memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menyediakan alat cuci tangan, dan sebagainya. Nanti kita bisa lihat di Gang UMKM, Gang Food Court Siginjai, mudah-mudahan itu menjadi percontohan untuk di gang-gang yang ada di Kota Jambi.
Nah itu tadi pemirsa bincang-bincang kita bersama dengan Lurah Pasar Jambi, Bapak Maha. Terima kasih atas waktunya. Ikuti terus JEK TV Menyapa hadir di tengah masyarakat bersama JEK TV, inspirasi kita. Iya. Jalan-jalan nih pemirsa JEK TV. Iya. Kita mau Bunda Camat Bunda kita semua tercinta. Iya, ya, amin ya. Ya Bunda, gimana kabarnya, sehat? Ya alhamdulillah sehat walafiat. Nah Bunda, sekarang kan kita sudah hadir nih di tengah masyarakat. Oh ya. Dari Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar Jambi untuk memperbincangkan nih hal-hal yang tengah hangat diperbincangkan dalam masyarakat. Oh iya, iya. Nah seperti yang kita tahu nih Bun, ada yang lagi hangat-hangat nih Ya. mengenai tentang penataan pasar ya, Oh iya, yang baru kemarin saja. Nah itu bagaimana Bunda? Sebenarnya apa sih yang mau dibuat dari Kecamatan Pasar ini? Dan juga bagaimana nasib dari para pedagang, direlokasinya kemana? Oh ya, ya. Baik, kita melaksanakan penataan pasar ini kita berdasarkan visi misi Kota Jambi. Jambi terkini dengan motonya Jambi terkini. Nah diiringi dengan moto Kecamatan Pasar Jambi, yaitu pelangi bersemi. Nah bagaimana pelangi itu kelihatan indah? Tentu semua pasar ini kita tata dengan baik, dan semua kios-kios yang tidak layak dipandang mata, yang dijadikan tempat yang tidak sesuai dengan penempatannya, maka itu semua kita tata. Nah untuk pedagang yang sudah kita tata itu relokasinya ke Angsuduo yang baru, karena pemerintah sudah menyiapkan wadah yang resmi, wadah yang sah. Jadi tidak ada lagi pedagang yang menutup jalan ini. Nah semua sudah kelihatan indah sehingga pelangi itu muncul. Pelangi bersemi, Jambi terkini, Jambi terkini. Nah itulah harapan kami. Kami ingin menata pasar ini dalam berbagai aspek kegiatan. Tidak saja bersih lingkungannya, tetapi bersih dari pekat. Terutama kemarin sama-sama kita ketahui bagaimana kami menata, menertibkan semua yang ada di pasar ini, sehingga memberi kenyamanan, keamanan untuk masyarakat Kota Jambi pada umumnya, Kecamatan Pasar pada khususnya. Dan pastinya kemarin juga banyak konflik dan juga mungkin komentar miring dari masyarakat. Ya. Ya mungkin juga masyarakat Kota Jambi atau sekitar Jambi juga bingung nih mau belanjanya kemana Ya. ya kan. Dan ternyata direlokasinya ke Pasar Angsuduo Ya. Jambi. Dan apakah Ya. relokasi itu sudah berhasil gitu Bu? Ya alhamdulillah, pada prinsipnya, pada kenyataannya para pedagang itu sudah tahu, oh ini loh tempat kegiatan yang betul-betul disiapkan oleh pemerintah, wadah tempat melaksanakan aktivitas perdagangan. Nah terkadang mereka selalu menghindar, oh nanti tidak ada yang beli, oh nanti tidak ada pengunjung, oh nanti sepi. Itu hanya bayangan mereka. Tetapi ketika pedagang itu sudah berkumpul di satu wadah, nah ternyata itulah tempat yang tepat, itulah tempat yang pas. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada pemimpin dan kepada masyarakat Pasar Jambi ini yang sudah mengikuti aturan yang sesuai dengan petunjuk yang sudah digarisbawahi oleh pemerintah, sehingga di dalam pemindahan pedagang insya Allah tidak ada kendala, dan pedagang sudah paham dengan apa yang akan dibuat di pasar ini, sehingga betul-betul kembali saya katakan betul-betul Jambi itu terkini, Jambi itu terkini, Jambi itu terkini, pelangi bersemi ya. Berarti kecemasan masyarakat terkait dengan relokasi, kalau ke Pasar Angsuduo itu sepi, pelanggannya sudah ada di sini selama bertahun-tahun, tidak terbukti ya? Ya tidak terbukti ya. Jadi jangan cemas, Jangan datang cemas. aja ke Pasar Ya. Angsuduo Ya. Jambi bagi yang sudah berlangganan nih, Ya, ya, biasa belanja di gang. Ya, Dan juga mungkin ada pesan-pesan khusus nih Bun untuk warga Kecamatan Pasar khususnya dan juga warga Kota Jambi untuk menyikapi di tengah corona ini. Oh ya, pesan khusus di tengah corona, khusus buat masyarakat Kecamatan Pasar Jambi pada umumnya Kota Jambi. Mari ikuti petunjuk himbauan pemerintah, yaitu selalu dalam melaksanakan kegiatan jangan lupa protokol kesehatan. Protokol kesehatan, cuci tangan pada
pada tempat cuci tangan yang sudah disiapkan di air yang mengalir. Jaga jarak, kemudian juga kita harus bisa melihat bagaimana warga kita harus wajib pakai masker, pakai masker. Nah, itu himbauan kami kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Jambi, Pasar Jambi pada khususnya. JEK TV menyapa Hadir di tengah masyarakat. JEK TV Inspirasi kita. Ya pemirsa, kita kembali lagi bersama JEK TV menyapa hadir di tengah masyarakat. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdurrahman, Ketua UMKM Gang Food Court Siginjai. Nah Bapak, gimana nih Pak kabarnya? Kabar baik. Kabar baik ya Pak ya, walaupun Iya, kita iya. sekarang lagi pandemi virus corona ya Pak. Iya, Nah benar. Pak, untuk Gang Food Court Siginjai ini sejak kapan sih Pak diresmikan dan juga bagaimana keadaan sebelumnya sebelum jadi Gang Food Court yang sebagus ini? Diresmikan kurang lebih 6 bulan yang lalu, dan makanan yang kami sajikan makanan ringan, harga terjangkau, murah meriah, sesuai dengan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Dan juga Pak, seperti yang kita tahu ya, banyak sekali tentunya dampak dari pandemi ini. Apakah juga berpengaruh terhadap Gang Food Court Siginjai ini? Sangat berpengaruh. Dampak pandemi corona mulai bulan Maret, Ya, sejak Maret Pak ya? ya sejak Maret. Artinya sebelum corona itu penghasilan usaha UMKM masih normal. Tapi setelah pandemi, dampaknya penghasilan sangat jauh menurun. Nah, apakah ada alternatif lain nih Pak? Dari yang biasanya mungkin pembeli datang ke sini ya kan langsung ke tempatnya, atau mungkin dijual juga secara online Pak untuk pedagang-pedagang? Kami hanya siap sajikan, menunggu pengunjung datang ke Food Siginjai. Seperti itu ya Pak. Ya. Nah itu tadi pemirsa Ketua UMKM Gang Food Court Siginjai, Bapak Abdurrahman. Ikuti terus JEK TV menyapa hadir di tengah masyarakat. Ya pemirsa, sekarang kita sudah bersama lagi dengan Lurah Pasar, Bapak Maha, yang akan bercerita sedikit nih mengenai sejarah dari Pasar Gang Keramik atau Pasar Sitimang ya Pak ya? Ini dimanfaatkan oleh pedagang. Dulunya itu pedagang itu dari seberang kota sana. dari Mereka berjualan di sini yang dulunya berjualan sapu, hijau dan segala macam, dan mereka beralih ke tas, keramik dan segala macam, dan akhirnya ini dijadikan ikon pasar Kota Jambi, menjadi pasar Sitimang atau yang lebih dikenal dengan masyarakat adalah pasar keramik. Di sini kita bisa lihat juga beragam jenis ya Pak ya? beragam jenis, ada itu cuci, ada itu tempat kue, tapi tas bunga dan lain-lain. Iya Pak. Dan untuk Gang Keramik ini dengar-dengar ya Pak ya, katanya pernah mendapat Anugerah Pesona Indonesia tahun 2019. Betul, betul sekali, karena ini diberikan penganugerahan oleh API, Anugerah Pesona Indonesia. Alhamdulillah menjadi ikon tidak hanya Kelurahan Pasar Jambi, tapi sudah nasional. Secara nasional. Nah untuk Gang Keramik ini atau Pasar Sitimang ini selain keramik Pak, mungkin ada produk unggulan lain? Jadi ciri Untuk khas di buah tangan. buah tangan. Kalau di Gang Pasar Sitimang ini selain keramik mungkin ada pernak-pernik atau tas atau aksesoris dan lain-lainnya. Dari pelancong dari luar ya. Betul, Bisa betul. datang sini selain mencari keramik, ada juga tas-tas ya. Tas-tas. terkenal sekali. Orang biasanya nyebutnya Pasar Belakang Mega. Betul. Iya. Dan juga nih Pak, apa mungkin rencana kedepannya dari pemerintah Kota Jambi untuk semakin mempercantik sehingga banyak pengunjung yang lebih ke depannya? Untuk tahap selanjutnya mungkin kami berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk dibuatkan semacam awning dan drainase ini, karena drainase ini nanti akan kita tutup rencananya untuk menjaga kebersihan. Iya. Karena kalau seperti ini kita kurang
nyaman dan kurang bagus. Untuk kedepannya, karena ini merupakan ikon, kita akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mengelola drainase yang ada di sini. Selain itu Pak, penataannya juga mungkin ada rencana juga akan Betul. semakin diperindah gitu ya. Untuk selanjutnya terkait penataan nanti kami berencana untuk melakukan pengecetan di Gang Keramik. Jadi identik dengan moto dari Kecamatan Pasar, yaitu Pasar Pelangi Bersemi. Pelangi Bersemi. Yang ada di Pasar Sitimang, Gang Betul. Keramik ini. Nah pemirsa setia JEK TV yang di rumah aja mungkin bisa berbelanja di Pasar Sitimang Gang Keramik dengan tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi, bisa tetap berbelanja untuk mencari-cari keramik yang bisa Anda pajang di rumah Anda. Pemirsa setia JEK TV Menyapa, kita hadir kembali bersama dengan Bapak Abi yang merupakan salah satu pedagang keramik di Gang Keramik Pasar Sitimang. Nah Pak Abi, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Abi sendiri sudah menjadi pedagang di Gang Keramik ini selama berapa tahun nih Pak? Udah mau masuk 9 tahun. Udah 9 tahun ya Pak. Nah untuk barang-barangnya sendiri Pak, ini dipasang dari mana? Atau mungkin ada pengrajin sendiri dari toko kita Bapak? mengirim juga dari luar, impor dari luar, dari kayak Cina, Turki. Impor ya Pak ya? Nah Pak Abi, apakah ada perbedaan signifikan nih antara sebelum Corona atau sesudah Corona untuk pembeli sendiri yang datang? Waktu mau masuk Corona ya ada pengurangan pembeli lah. Nah untuk pembelinya sendiri Pak, apakah cuma dari kota Jambi atau sekitar kota Jambi, atau mungkin ada dari kota lain juga yang datang bela-belain ke sini? Kalau pasan selesai Corona banyak yang dari luar datang. Banyak dari luar ya, Pasan tapi dia semenjak lepas. Corona ini pemirsa sebenarnya banyak juga dari kota di luar Jambi. Tapi semenjak Corona mungkin agak berkurang Pak ya dari luar kota. Tapi masih ramai juga Pak yang dari kota Jambi. Alhamdulillah kalau untuk saat ini udah mulai ramai. Itu tadi bincang-bincang kita bersama dengan Bapak Abi, salah satu pedagang keramik di Gang Keramik Pasar Sitimang Kota Jambi. Ikuti terus JEK TV Menyapa, hadir di tengah masyarakat. Sebenarnya virus corona itu masih takut, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan, contohnya physical distancing, menjaga jarak, kedua rajin cuci tangan, ketiga pakai masker, keempat jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai orang. Jadi intinya kita keluar itu yang seperlunya aja. Seperti saya seorang anggota polisi, ya sesuai tupoksi saya bekerja melayani masyarakat, tapi tetap harus jaga jarak, physical distancing dan memakai masker, dan rajin mencuci tangan di luar. Sekolah itu dibagi 2 shift. Ada yang 4 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam dan 3 jam. Jadi sekolah dibagi 2 shift. Jadi anak itu tidak ada keluar main. Sekolah itu dari pagi 4 jam, dari pagi misal dari jam 8 sampai jam 11 ya. Jadi sekolah 4 jam atau jam 8 sampai jam 3 itu kan sudah dibagi sama pemerintah. Jadi intinya kalau segala sesuatu tetap menerapkan protokol kesehatan di sekolah, kita harus memperhatikan, contohnya ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer untuk anak-anak itu tersebut. Kedua termasuk peran aktif daripada guru-guru. Ngapa gitu? Karena guru-guru tersebut yang bersentuhan langsung sama anak-anak, ya tolong dijaga jarak. Mungkin jarak dari itu bersentuhan tangan dikurangi, berkumpul-kumpul dikurangi, insya Allah lah. Kalau kita menerapkan protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan juga menjaga jarak, insya Allah tidak apa-apa, insya Allah.
pemirsa setia JEK TV menyapa hadir di tengah masyarakat. Kembali lagi bersama kami di Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar Jambi. Setelah tadi kita sudah berkeliling ya, dari mulai sarapan, juga senam, fogging, disinfektan, terus melihat-lihat produk yang ada di gang keramik di Pasar Sitimang yang merupakan ikon oleh-oleh di kota Jambi. Sekarang kita sudah berada di pojok baca, berseni, belajar, sendiri dan mandiri bersama dengan anak-anak Kelurahan Pasar Jambi yang pastinya akan seru dengan berbagai macam kegiatan seperti membaca puisi, bernyanyi, membaca surat Al-Fatihah, dan masih banyak lagi kegiatan seru-seru lainnya. Ikuti terus JEK TV menyapa hadir di tengah masyarakat. Agar COVID cepat berlalu dari kota Jambi. Kami anak-anak ingin kembali ke sekolah. Semoga doaku dikabulkan. Ya pemirsa, kalau tadi kita sudah bersama dengan Bapak Lurah yang ganteng ya, sekarang udah ada Ibu Lurahnya yang juga cantik banget nih pemirsa. Bunda PAUD Kelurahan Pasar Jambi. Bu Lurah, sehat Ya, Bu? sehat alhamdulillah. Bu, ini mau tanya-tanya nih Bu Ya. tentang pojok baca bersemi. Seperti apa nih kegiatannya dan sudah diselenggarakan berapa lama? Pojok baca bersemi ini baru didirikan pada tahun 2019 ini. Dan di sini kita pojok baca bersemi berkolaborasi dengan PAUD di Kelurahan Pasar, yaitu PAUD TK Sandi Putra dan PAUD Daren, di mana anak-anaknya di sini diajak untuk berkreasi, membaca dan mandiri untuk saling membaca. Pokoknya banyak sekali kegiatannya Banyak. yang ada di pojok baca bersemi, Ya. seperti membaca. Membaca. Sudah diselenggarakan Bu ya? Ya, sudah membaca dan diberikan dongeng-dongeng untuk anak-anak, khususnya dari saya yang memberikan dongeng-dongeng untuk anak-anak. Iya. Di sini juga mengajak untuk anak-anak dari di PAUD untuk datang ke pojok baca bersemi ini sebanyak 2 kali dalam sebulan. Sebulan Bu ya? 2 kali dalam sebulan. Jadi dalam sebulan ada 2 kali kegiatan di pojok baca bersemi Ya. yang ada di Kelurahan Pasar Jambi. Ya. Apalagi yang seperti yang kita tahu nih Bu, di era digital seperti saat ini minat Ya. baca anak-anak menurun. Ya benar, minat baca menurun, makanya kita didirikan di sini pojok baca bersemi untuk mengajak anak-anak kembali untuk membuka buku, untuk membaca buku tidak melalui gadget lagi ya. Nah, semenjak corona ini Bu, pojok baca bersemi apakah mungkin ada ditunda, ada jeda seperti itu? Ada jedanya karena corona, orang tua juga takut untuk mengajak anak-anaknya keluar rumah. PAUD juga sempat terhenti karena corona juga, jadi mungkin akan dimulai setelah new normal ini ya. Iya. Akan dimulai saat Semenjak new normal. tatanan kehidupan baru ini akan kembali dimulai lagi dengan kegiatan yang lebih inovatif Iya, pastinya. pastinya. Dan juga untuk antusiasme sendiri Bu dari anak-anak dan juga orang tua yang ada di sekitar Kelurahan Pasar untuk hadir di pojok baca bersemi ini. Antusiasmenya sangat antusias ibu-ibunya karena anak-anak juga dapat kayak back to nature di sini juga kita bisa melihat pemandangan sambil membaca, jadi tidak bosan dan tidak formal pembelajarannya di dalam Jadi ruangan. anak-anak juga seneng Ya, ya Bu ya. benar. Dan juga Bu, harapan Ibu nih ke depannya untuk pojok baca bersemi sendiri. Harapannya mungkin anak-anak lebih banyak yang mau datang ke pojok bersemi ini agar anak-anak dapat teredukasi juga, tidak terlalu banyak menggunakan gadget, lebih banyak membaca buku, dan biar lebih ramai lagi pojok baca berseminya. Dan untuk warga Kelurahan Pasar Jambi, nih Bunda PAUD-nya udah cantik, silakan datang untuk terus melestarikan budaya membaca pastinya. Nah itu tadi bincang-bincang kita bersama Bunda PAUD Kelurahan Pasar Jambi. Kelurahan Pasar menjadi salah satu wilayah yang cukup rawan dengan penyebaran virus corona.
sebab belasan bahkan ribuan orang lalu lalang di Kelurahan Pasar yang menjadi pusat pasar terbesar di Provinsi Jambi. Baik pedagang maupun pembeli terpaksa kembali beraktivitas di tengah pandemi virus corona yang masih mengancam. Hal ini semua dilakukan demi menyambung hidup dan aktivitas perekonomian warga kembali berjalan. Lalu, apakah masyarakat sudah tidak takut dengan virus corona? Berikut pendapat sejumlah warga Kelurahan Pasar. Tidak, cuman kita kan harus membatasi diri kita dengan segala kegiatan seperti kita mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan kepada kita seperti cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan sering-sering keluar rumah kalau memang itu tidak penting. Karena virus corona tuh yang nggak perlu kita takutkan kan, yang penting kita laksanakan protokol itu, kita cuci tangan, pakai masker, itu yang penting itu, jaga jarak. Masih takut sama virus corona. Sebabnya kita kan nggak tahu gejala anak orang yang sakit corona itu gimana. Kelihatannya sehat, tapi udah diperiksa ya ada corona, ada yang sakit corona, kita kan nggak tahu kan. Jadi sebenarnya virus corona itu masih takut, tapi kita harus mengikuti protokol kesehatan, contohnya physical distancing, menjaga jarak, kedua rajin cuci tangan, ketiga pakai masker, keempat jangan berkerumun di tempat-tempat yang ramai orang. Kalau menurut saya itu juga lebih baik, karena apa, anak-anak kalau di rumah juga mereka kan tidak mesti belajar, mereka kan banyak bermain. Pemerintah mengadakan supaya kita tidak berkeliaran kemana-mana, tapi anak kita nyatanya masih main di luar. Ya sebenarnya kalau masalah pendidikan itu kan, kalau yang untuk anak-anak sekolah tuh rencana dari guru itu kan mau online tuh belajar seminggu 3 kali. Sebenarnya kalau masih dalam keadaan corona ini bagus lah daripada tidak ada sekolah kan. Seminggu 3 kali itu ya sebenarnya bisa dilaksanakan. Kami di TK kan sekolahnya bulan November, tapi yang kendala kami ya mereka kan nggak sekolah, berarti masalah kayak pembayaran SPP anak mungkin mereka kan nggak membayar karena nggak sekolah tatap muka kan, mungkin karena belajarnya kan daring gitu kan. Nah, terus ya kendala kami ya kalau mereka nggak bayar SPP gimana gaji gurunya. Insya Allah, namanya kita segala sesuatu itu harus mencoba, ya. Dalam artian mencoba ya, sekarang program pemerintah sekolah itu dibagi 2 shift. Ada yang 4 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam dan 3 jam. Jadi sekolah dibagi 2 shift. Jadi anak itu tidak ada keluar main. Sekolah itu dari pagi 4 jam, dari pagi misal dari jam 8 sampai jam 11. Menerapkan protokol kesehatan di sekolah, kita harus memperhatikan, contohnya ada tempat cuci tangan, ada hand sanitizer untuk anak-anak tersebut. Kedua, termasuk peran aktif daripada guru-guru. Kalau anaknya masalah makan anak mungkin harus bawa dari rumah gitu kan. Nah, terus kayak anak harus diiniin, mungkin kalau di SMP mungkin duduknya juga kasih jarak ya. Dan pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada segmen JEK TV Menyapa Hadir di Tengah Masyarakat yang kami hadirkan secara langsung dari Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar, Jambi. Dan nantikan beragam tayangan JEK TV dan nantikan JEK TV Menyapa berikutnya. Saya Husna Aulia beserta seluruh kru redaksi dan program JEK TV undur diri. JEK TV Menyapa. JEK TV. Inspirasi kita.